Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Kisah Para Rasul 1 ayat 26, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Saudara yang terkasih, nama Matias memiliki arti hadiah atau anugerah dari Tuhan, gift of God. Meski namanya hanya dicatat 2 kali di dalam Alkitab, namun Matias adalah pribadi yang patut diteladani. Karena sadar bahwa hidup ini adalah suatu anugerah dari Tuhan, Matias pun menunjukkan kualitas hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kesungguhannya dalam mengiring Kristus, maka Matias pun dipercaya untuk sebuah pelayanan kerasulan, yaitu menjadi salah seorang dari rasul-rasul Tuhan, sekalipun hanya sebagai rasul tambahan menggantikan Yudas Iskariot. Saudara, sesudah Yesus Kristus naik ke sorga, para murid dan ke-11 rasul berkumpul di tingkat atas sebuah rumah di Yerusalem. Semuanya berjumlah 120 orang. Mereka bertekun dalam doa menantikan kedatangan Roh Kudus yang telah Kristus janjikan itu. Saat itulah Petrus mengusulkan pemilihan seorang murid untuk melengkapi jumlah ke-12 rasul, sebab Yudas Iskariot si pengkhianat itu sudah mati gantung diri. Untuk menjadi bagian dari murid-murid Kristus ini, ada kriteria yang harus dipenuhi. Seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi, ia haruslah orang yang dekat dan telah melihat dan mendengar semua yang Kristus perbuat, khususnya menyaksikan kebangkitan Kristus. Ada 2 nama yang diusulkan, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga dipanggil Justus, dan juga Matias. Setelah berdoa bersama-sama dan membuang undi, akhirnya terpilihlah Matias. Sejak itulah Matias menjadi penggenap bilangan ke-12 rasul, sebab sejak kematian Yudas, rasul-rasul selalu disebut dengan istilah 11 rasul, Matius 28 ayat 16. Saudara, Matias dipilih karena ia tekun. Dia dipilih karena dia setia dalam mengikut Kristus, dan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan
tidak perlu diragukan lagi. Memiliki kesaksian hidup itu adalah modal yang paling efektif bagi seseorang untuk membawa orang lain kepada Kristus. Dengan terpilihnya Matias, akhirnya jabatan kerasulan menjadi lengkap saat Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur memuliakan nama Tuhan karena firman Allah yang Engkau nyatakan kepada kami. Ya, ketekunan dan kesetiaanlah yang melayakkan seseorang berkenan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami belajar dari Matias yang hidup bergaul dengan Tuhan, yang tekun, yang setia sampai kebangkitan Tuhan Yesus, bahkan kenaikan Tuhan Yesus pun dia tetap setia. Dan Tuhan yang membawa dia, Tuhan mengangkat dia, Tuhan menjadikan dia, dan Tuhan yang memakai dia sebagai alat di tangan Tuhan. Hari ini kami bersyukur juga karena firman Allah itu Engkau nyatakan kepada kami bahwa hidup kami ini adalah anugerah dari Tuhan, dan karena itu kami juga harus hidup tekun dan setia seperti Matias yang berhadapan dengan cabaran-cabaran tapi tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus, yang berhadapan dengan tantangan-tantangan yang ada tetapi tetap tekun dan setia. Biar hidup kami juga, kami sangat menghargai bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup kami, dan di sisa hidup kami ini kami mau berbuat yang terbaik untuk Tuhan supaya hidup kami berkenan kepadamu, ya Allah dan Tuhan kami. Semua puji, hormat, syukur, keagungan hanya bagi Allah yang hidup. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 7923 798. Sekali lagi +60 17 7923 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati. Ezra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.